Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Imron Permana di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Langsung saja kita mulai. Apa itu transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, seperti contoh pada gambar. Lalu di lingkungan kita apakah sudah banyak transportasi? Tentu banyak sekali transportasi yang sudah digunakan. Salah satunya adalah contohnya ada pesawat, ya, ada mobil, ada kapal laut, ada kereta, dan semuanya bisa digunakan untuk mengirim atau mengantarkan manusia ke suatu tempat atau juga bisa mengirim barang, ya. Jadi sudah banyak sekali teknologi alat transportasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu logistik? Logistik adalah aliran barang atau jasa dengan tujuan menyediakan barang dengan jumlah, waktu, lokasi, dan biaya yang tepat. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa produk transportasi dan logistik adalah sebuah alat untuk memindahkan manusia atau barang agar lebih efektif dan efisien. Lalu kenapa kita harus membahas bab ini? Kita tahu bahwa banyaknya masyarakat yang sudah memanfaatkan teknologi dalam setiap aktivitas, ya. Namun banyak sekali teknologi yang digunakan tidak dianalisis apakah sudah efektif atau belum, terutama dalam penggunaan teknologi transportasi. Namun tidak memperhitungkan apakah efektif atau tidak. Nah, agar penggunaan teknologi transportasi agar bisa diperhitungkan menjadi lebih efektif, maka kita harus mengetahui diagram faktor perencanaannya. Berikut adalah diagram faktor perencanaan pengadaan alat transportasi logistik. Alat transportasi barang kita harus memperhitungkan yang pertama adalah jarak tempuh. Sedang, dekat, atau jauh jarak tempuh yang dilakukan. Yang kedua, sistem penggeraknya, katrol, roda gigi, atau yang lainnya. Yang ketiga, jenis barangnya padat, cair, atau gas. Yang keempat, sistem kendalinya menggunakan apa? Apakah menggunakan komputer, mesin, manusia gitu ya. Jadi harus dianalisis juga. Yang kelima, sumber tenaganya menggunakan apa? Apakah sumber tenaganya menggunakan listrik atau menggunakan hewan atau menggunakan manusia? Yang keenam, medan yang dilalui. Apakah udara ataukah darat ataukah air? Nah, dari keenam faktor tersebut, ketika kita sudah memahaminya, maka kita akan bisa lebih efektif dalam penggunaan alat transportasi logistiknya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Maka ketika kita mengirim barang pun jadi lebih aman dan lebih cepat sampai dan juga lebih efektif seperti itu. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang identifikasi masalah, lalu juga mencari solusi, dan kita akan juga belajar membuat prototypingnya. Tapi dalam hal ini kita hanya sampai sketsanya saja ya. Jadi dalam prototyping ini kita alihkan menjadi sketsa. Nah, jadi kita akan melakukan perancangan produk ya yang bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Dalam hal ini permasalahan transportasi dan logistik yang akan kita bahas. Nah, proses perancangannya diawali dengan mengidentifikasi masalahnya dulu, permasalahan transportasi atau logistiknya yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan mengidentifikasi masalah yang pertama. Masalah yang pertama, konsumen membeli 4 buah jus buah dalam gelas plastik dan akan membawanya ke rumah. Bagaimana agar konsumen dapat membawanya dengan nyaman dan jus buah dalam gelas tidak ketumpah? Bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah kita akan membuat tempat atau wadah seperti ini agar gelas plastik atau gelas yang untuk jusnya tidak tumpah. Ya, ada pegangannya, ada penutupnya, dan lebih aman. Jadi, ketika konsumen membawanya tidak tumpah dan tidak berantakan. Tentunya juga menjadi lebih efisien dan menjadi lebih terjaga kebersihan dan kualitas produknya. Lanjut kita masuk ke masalah yang kedua, identifikasi masalah yang kedua.
Sebuah usaha catering harus membawa 100 buah piring makan ya, dan 100 pasang sendok garpu untuk sebuah pesta kebun atau pesta di lapangan rumput. Bagaimana agar piring-piring dapat dibawa dengan aman ke lokasi pesta yang tidak memungkinkan dijangkau oleh mobil? Misalkan lewat gang, lewat jalan yang sempit, seperti itu ya. Bagaimana solusinya? Maka pemecahan masalahnya adalah kita harus menggunakan troli jika lokasinya masih bisa dilalui dengan troli seperti ini ya. Banyak sekali jenis troli yang bisa kita gunakan untuk membawa piring tersebut agar tidak pecah dan tidak terlalu lama untuk membawanya dengan tangan yang bolak-balik. Atau jangan cara kedua yaitu menggunakan tas jika troli tidak dapat digunakan, yaitu tas yang seperti ini yang didesain khusus untuk bisa membawa piring agar piring tersebut tidak pecah dan tidak berantakan tentunya ya. Nah, itu adalah solusi permasalahan dari masalah yang kedua, agar piring yang dibawa ke tempat yang atau lokasi yang tidak dapat dilalui oleh mobil atau motor atau kendaraan lainnya, dan kita bisa menggunakan troli atau dengan tas. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Identifikasi masalah yang ketiga, panen jamur pada rak jamur yang tersusun vertikal membutuhkan alat bantu bawa yang memudahkan petani membawa dan menyimpan hasil panen yang melindungi dari resiko kerusakan. Seperti kita tahu, seperti inilah contohnya. Ya, ada video tentang bagaimana proses pemanenan jamur ya. Kita lihat bahwa jamur tersebut ya disusun di rak-rak ya agar tidak rusak. Nah, bagaimana solusinya agar jamur-jamur yang dipanen tersebut ketika kita tumpuk tidak berantakan atau tidak rusak? Jadi bagaimana solusinya? Ya tentunya ini adalah sketsanya. Jadi kita buat sketsanya yaitu dengan menggunakan rak-rak yang sudah ada rodanya seperti ini, ada trolinya ya, ada rodanya, lalu raknya ini yang tadi kita masukkan ke sini keranjang-keranjang untuk panennya. Nah, sehingga jamur yang sudah siap panen langsung dimasukkan ke keranjang. Jadi kita tidak perlu bolak-balik untuk membawa keranjang ini satu persatu, sehingga lebih efisien dan lebih aman, terutama saat panen jamur itu kita distribusikan ke pusatnya, jadi pusat pengumpulan jamurnya. Jadi kalau misalkan kita tumpuk semuanya jadi satu, maka jamurnya akan rusak. Tapi ketika kita menggunakan troli ini, lalu rak-rak jamurnya kita jadi dimasukkan ke dalam troli, maka akan lebih efisien dan lebih aman. Dan juga kita panennya tidak bolak-balik ke tempat pengumpulan jamur ya, seperti itu. Nah, itulah teman-teman bagaimana proses penggunaan alat transportasi atau alat yang digunakan untuk logistik agar lebih efisien dan aman. Maka kita bisa berbagi ke teman-teman yang lain atau kita berbagi kepada masyarakat yang luas agar dalam proses penggunaan alat transportasi logistik agar lebih aman dan lebih efektif ya tentunya. Nah, sekarang cobalah analisis dan cobalah kalian lihat masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, baik itu proses produksi dan proses pengiriman, bagaimana masalahnya, lalu kalian buat sketsanya ya. Saya rasa cukup untuk materi kali ini tentang teknologi transportasi dan logistik ya, agar kita juga semua paham bahwasanya kita harus memahami tentang transportasi logistik seperti ini agar wirausaha atau usaha yang kita miliki saat nanti bisa berjalan dengan maksimal, dan tentunya pengiriman maupun penggunaan teknologinya menjadi lebih efisien. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan silakan share ke teman-teman kalian agar video ini terus bermanfaat untuk yang lain. Dan tentunya channel ini terus berkembang dan bisa berguna. Salam kreatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.